Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Siska Septiana, Sukma Leri Surya Prifta Silvatunisa. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perancangan. Yang pertama yaitu ada kontrak tidak mempunyai bentuk baku. Di sini dalam perancangannya kontrak tidak mempunyai ukuran tertentu dari jumlah kata-kata atau kausal yang akan digunakan. Begitu juga pada susunan perikatan-perikatan yang akan disepakati dan ukuran kertas yang digunakan sebagai media dari kontrak. Artinya, walaupun disajikan dalam bentuk susunan yang tidak lazim, kontrak tetap sah dan mengikat kedua belah pihak sepanjang kontrak tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUHP Perdata mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Kemudian, dengan berpegang pada prinsip-prinsip, penulis berpendapat bahwa pada kontrak yang baik paling tidak berisikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama ada gambaran pokok yang diperjanjikan. Gambaran pokok yang diperjanjikan dalam perjanjian haruslah hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Yang kedua ada hak dan kewajiban para pihak berkontrak. Cara merumuskan hak dan kewajiban bergantung pada jenis perjanjian yang ditransaksikan. Dapat dirumuskan dalam beberapa pasal, dapat juga dirumuskan dalam satu pasal. Yang ketiga ada hal-hal peristiwa yang menjadi ukuran terjadinya wan prestasi. Apabila perjanjian sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana terdapat pada pasal 1338 ayat 1 KUHP Perdata, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan disebut wan prestasi. Wan prestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja, wan prestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Wan prestasi bisa terjadi karena kesalahan pihak debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian atau karena keadaan memaksa, yaitu di luar kemampuan debitur. Yang keempat, ada konsekuensi telah terjadinya wan prestasi. Jika terjadi wan prestasi salah satu pihak, maka harus disepakati tentang penggunaan mekanisme penyelesaiannya, apakah menggunakan litigasi ataukah non-litigasi. Yang kelima, pilihan hukum atau pilihan yuridis atau pilihan forum dan domisili dalam penyelesaian konflik. Yurisdiksi itu adalah kekuasaan atau kewenangan pengadilan untuk memutus atau suatu sengketa atau disebut juga sebagai kewenangan pengadilan atau competent jurisdiction. Dalam pembuatan suatu perjanjian yang salah satu pihaknya adalah warga negara atau badan hukum asing. Pada umumnya, cause of jurisdiction yang akan disepakati dalam hal timbulnya suatu perselisihan atau sengketa adalah dengan arbitrase. Yang keenam, force majeure. Kondisi force majeure harus disepakati secara tegas. Yang perlu dicermati adalah harus disepakati hal-hal akibat daripada force majeure. Bukan hanya situasi dan kondisi penyebab force majeure, tetapi juga harus disepakati bahwa ada surat keterangan resmi dari yang berwenang bahwa kondisi tersebut force majeure. Yang ketujuh, komunikasi perubahan dan komunikasi. Ketentuan yang memberi tambahan terhadap ketentuan esensi yang dalam perjanjian yang menanggung biaya pengiriman. Yang kedelapan, pemberitahuan dan komunikasi. Pemberitahuan dan juga komunikasi dalam kontrak sangatlah penting, sebab jika tidak ada pemberitahuan serta komunikasi kontrak dari pihak pertama maupun kedua, tidak akan berjalan kontrak tersebut. Selanjutnya, 9. Tanda tangan para pihak.
kontrak yang telah dinegosiasikan siap untuk ditandatangani, dan kembali mengecek apakah pihak tersebut menandatangani secara sah. 10. Saksi-saksi. Saksi sebagai alat bukti dapat memperkuat pembuktian bahwa telah ada hubungan hukum yang terjadi dengan dibuatnya perjanjian. Perlu adanya saksi sebagai alat bukti juga disebutkan dalam pasal 1865 dan pasal 1866 serta pasal 1902 KUH. Yang dimana pasal 1865, setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Yang kedua, pasal 1866. Alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Selanjutnya, pasal 1902. Dalam hal undang-undang memerintahkan pembuktian dengan tulisan, diperkenankan pembuktian dengan saksi bila ada suatu bukti permulaan tertulis, kecuali jika tiap pembuktian itu tidak diperkenankan selain dengan tulisan. Selanjutnya, sistematika kontrak. A. Awal kontrak. Judul yang berisikan kontrak jual beli dan kontrak sewa menyewa. Kedua, pembukaan yang berisi yang bertanda tangan di bawah ini. B. Komparisi. Identitas para pihak yang berisikan nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat, dan nomor KTP. C. Premis adalah keterangan atau pernyataan pendahuluan yang merupakan dasar atau pokok masalah yang akan diatur dalam suatu akte guna memudahkan pengertian dan maksud dibuatnya akte tersebut. Premis ini semacam pembukaan atau mukadimah yang menunjukkan telah terjadi kesepakatan di antara para pihak. Premis ini ditempatkan sebelum isi perjanjian dan sesudah komparisi. D. Isi kontrak. Isi kontrak adalah bagian dari kontrak yang memuat pasal-pasal mengenai kesepakatan kontrak yang dituangkan dalam akta yang terdiri dari 3 ketentuan. Pertama, ketentuan esensi adalah ketentuan yang harus ada dalam suatu akte, misalnya dalam kontrak jual beli. Ketentuan esensi yang harus ada adalah harga dan barang. Kedua, ketentuan tambahan adalah ketentuan-ketentuan yang memberi tambahan terhadap ketentuan esensi. Misalnya dalam perjanjian jual beli, siapa yang menanggung biaya pengiriman. Ketiga, ketentuan wajib adalah ketentuan yang harus ada di dalam setiap akte. Setiap akte unsur ketentuan wajib adalah sama, yaitu biaya pembuatan akte dan biaya-biaya lain serta siapa yang harus menanggung domisili para pihak. Selanjutnya, penutup atau akhir kontak. Selanjutnya, pengertian surat MOU. Memorandum adalah suatu peringatan, lembar peringatan, atau juga suatu lembar catatan. Understanding diartikan sebagai an implied agreement resulting from the express term of another agreement, whether written or oral. Artinya, pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara lisan maupun secara tertulis. Memorandum of Understanding adalah dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil pemufakatan para pihak, baik secara tulis maupun secara lisan. Selanjutnya, contoh surat MOU, yaitu surat perjanjian kerjasama investasi. Yang ketiga, contoh surat perjanjian sewa, yaitu surat perjanjian bangunan. Contoh surat MOU dan contoh surat perjanjian sewa, silakan dilihat makalah yang sudah kami share ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan apabila ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.